ngurusin properti di Indonesia aja udah susah, masih mau ngurusin properti di Malaysia, nggak bahaya? Let's diversify your asset investments. And why Malaysia? Did you know that many Indonesian investors have succeeded in multiplying their assets by investing in Malaysia? Until now, Malaysia is known as one of the best investment countries in Asia. Selalu ada yang bilang, aduh beli properti di Malaysia bocuan susah ini itu karena mereka tidak di take care. That part is not being taken care of. Sebenarnya sih ya, mereka belum ketemu real estate aja. Exactly. Kembali bersama dengan saya, Mariana Michelle, your Indonesian Real Estate. Kembali bersama dengan saya, Mariana Michelle, your Indonesian Real Estate Expert. Hari ini kita mau bicara lebih detail. Sombong amat. Kembali bersama dengan saya, Mariana Michelle, your Indonesian Real Estate Expert. Hari ini kita mau bicara lebih detail di podcast kali ini dan sebentar. Dan seperti biasa, saya nggak sendirian, ada Cistevi dan Pak Vincent sebagai founder dan co-founder Real Estate International. Halo. Halo, Mer. Good morning. Yes, Morning. good morning too. Oke. Nah, kalau misalnya podcast lalu kita sudah bicara nih mengenai pandangan dari market, kalau misalnya beli properti Malaysia nggak ada untungnya. Ya. Kali ini saya tuh mau bertanya lebih lanjut. Gimana sih kira-kira kalau misalnya orang asing, orang Indonesia terutama, resikonya ada nggak sih kalau misalnya beli properti di Malaysia? Gede banget. Cukup besar ya? Gede. Ya, soalnya kan gini ya gede. Pak ya, to be honest, Ciste, kita punya properti di Indonesia. Saya rasa para investor bukan cuma satu atau dua. Ngurusin properti di Indonesia udah susah. Ya. Lu masih mau mikir beli properti di Malaysia? Ya. Ya, bingung dong. Nah, Betul, kira-kira betul, resiko, betul. kita harus bicara bukan cuma sekedar peluang. Kita kan sebagai konsultan juga harus kasih tahu resiko para investor kalau misalnya beli properti di Malaysia tuh seperti apa? Mungkin bisa bantu jelaskan? Oke, saya mulai dulu, nanti mungkin akan banyak dari Saya Steffi tambah ya. Isunya buat investor siapapun dia, dari manapun dia, selalu pikirnya adalah bukan pada saat dia membeli, ya kan? Memutuskan dia membeli itu ada tahap yang paling mudah sebetulnya. Once the detail data apa segala macam sudah klik, feel-nya dapat, gitu kan? Chemistry-nya dapat, easy buat dia harus putuskan, oke, I decided to buy this one, gitu kan? The second grade adalah setelah I decided to buy this one, so how? Gimana caranya saya bayar? Itu second grade-nya, gitu kan? Apakah saya entitled untuk mudah membayar? Karena ada satu resiko. Kalau dia membeli ternyata dia membayar aja susah, gitu kan? Tidak punya satu entitlement untuk bisa punya rekening di situ, untuk memudahkan mereka membayar, itu akan menjadi problem juga. Karena Betul. akan lintas negara, Betul. ya kan? Bukan bahwa lintas negara ini sesuatu yang tertutup, tersembunyi, bukan. Tapi ada satu effort kan, Betul. ada satu upaya, ada satu administrative work, gitu kan. Nah ini disinilah kita menjembatanin, gitu kan, memberikan info-info dan memberikan satu guidance, gitu, sebagai pembeli bagaimana memudahkan mereka untuk melanjutkan pembayarannya. Tapi yang paling serem, yang orang ngomong nggak bahaya Iya bener, nggak apa bahaya itu? tah? Yang nggak bahaya itu apa? Nah, kalau sudah selesai semua, kan So saya how? bukan tinggal di situ. Yes. Betul kan? Yes. Terus siapa yang ngurusin, siapa yang take care saya punya Yes. properti? Yes, ada beberapa project katanya akan disediakan services seperti itu. Apakah itu services butlernya untuk bersih-bersih, segala macam, sampai ke services menyewakan kembali, bahkan ada services untuk menjual kembali. Pertanyaannya, siapa yang akan bantu kontrol? Siapa yang bantu untuk ngawasin? Ya kan? Bahwa semua janji itu kan bisa dijanjikan di muka. Pertanyaannya kan siapa yang bantu dia ngawasin itu? Ngawasin juga gampang, gitu kan? Yang susah bukan di ngawasinnya. Yang susah adalah mendeliver apa yang kira-kira dicita-citakan oleh si pembeli ini. Waktu saya membeli ini kan saya punya cita-cita dong. Saya simpen barang ini, nantinya saya mau mendapatkan satu gain yang menarik. Betul. Sewanya juga menarik, jualnya juga menarik. Bukan karena lu orang mau ambil fee, maka Anda
kocok-kocok saya dengan jual cepat, yang penting pokoknya terjual. No, bukan begitu. Ya, jadi yang jadi momok buat investor selalu begitu kan. Akhirnya terbesitlah di pikiran bahwa, saya beli sesuatu di sini kayaknya susah ya. Mau jual lagi susah. Terjual pun bocuan. Nah, karena hal begitu sebetulnya. Di sini well estate muncul. So, basically sebetulnya investor tuh harus diamankan dari segi awal sampai segi akhir. Sebenarnya itu, stepnya harus begitu. Makanya kita selalu menempatkan posisi kami adalah, well estate is not part of the seller, tapi kita adalah part of the whole team. The first part adalah kita mewakili si pembeli melihat. The second part kita mewakili kedua belah pihak untuk melakukan satu transaksi terjadi. The third part adalah kita mewakili kembali lagi kepada si pembeli untuk melihat propertinya ini nanti ke depannya bagaimana. Seperti itu. Ya. Nah, kira-kira gambaran kasarnya begitu. Nah, detailnya mungkin Steffi bisa jabarkan sedikit. Ya. Iya, kira-kira gimana, Ci? Resiko di Malaysia untuk pembeli ya kita ngomongnya ya. Kalau dari sisi legalitas itu sangat dijamin dan sangat aman. Tapi yang tadi Pak Winston ceritakan, tapi di sisi setelah pembelian siapa yang akan mengelola, siapa yang akan membantu misalnya untuk Pemeliharaan, Betul. rental collection, siapa yang akan membantu untuk nanti bantu untuk jualin, pasarin. Dealing with the Kenapa? agreement. Exactly. Ya kan? I think kenapa selalu ada yang bilang, aduh beli properti di Malaysia bocuan susah ini itu karena mereka tidak di take care. That part is not being taken care of. sebenarnya sih ya, mereka belum ketemu well estate aja. Exactly. Ya. Exactly. Well estate itu sudah beda cerita. Iya, They're iya. taking care dari awal sampai Betul. Iya. That's why they don't feel well, right? ya. Yes. Karena kembali lagi ya, karena objektif kita di sini itu adalah kita mempunyai pool of clients that always loyal to us. Ya, jadi mereka Iya. selalu balik ke kita. Ya. Jadi sebetulnya That is the value that we ya. give to our investors. The value yang kita kasih ke investor seperti yang disampaikan oleh Steffi tadi benar. Jadi kita memberikan value yang kita mau ini ada kontinuitas. Karena kita berhubungan ini bukan cuma one shoot selesai dan goodbye. No, sebenarnya itu bukan. Karena yang kita jual di sini adalah jasa. Kalau kita tahu bahwa semua industri jasa itu sangat bergantung dari kontinuitas. Tidak ada cerita di dunia ini jasa itu bisa long last kalau dijualnya terputus-putus. One shoot selesai. That's not jasa, itu jual barang. Ya kan? Kalau jual barang, maybe nggak perlu kontinuitas. Yeah. Selesai satu seri, That's selesai. Nanti saya create aja barang lain lagi yang nggak ada hubungan dengan barang pertama. Correct. Betul dong? Correct. Even marketnya beda pun, no worry. Saya bisa bikin barang dengan market yang berbeda. Nggak apa-apa. Tapi kalau jasa, different thing. Ini yang sebetulnya para investor ini harus lebih jeli, hati-hati dalam memilih partner. Pilihlah, kami tidak bicara bahwa well estate is the best in the world, ataupun the best in Malaysia or Indonesia. Yeah. No, tapi at least investor ini harus bisa memilih. Memilih siapa? Memilih yang bisa menjadi partnership buat dia, yang bisa masuk ke cita-citanya dia juga. Betul. Yang bisa Betul. memahami apa yang kira-kira dia mau. Iya. Gitu kan? Meskipun tidak 100% mungkin, tapi paling nggak dia tahu dari awal apa yang dimaui oleh si pembeli ini, si investor. Ya. Dan pastinya kita juga berani jamin ya. Betul. Kalau mereka melalui well estate, mereka melalui jasa kita, resiko mereka itu akan menurun jauh dari apa yang mereka bayangkan. Yes. Ya, itu. Betul. Nah, itulah kenapa kita bicara kita adalah partner. Kita tidak ambil fee apa segala macam yang memang memberatkan mereka di awal. No, nggak ada cerita itu. Kita dengan sungguh-sungguh memberikan mereka satu arahan. Betul. Harapan kita adalah arahan ini adalah menjadi pilihan bagi mereka. Belum tentu akan dipilih, tapi paling tidak menjadi pilihan. Ya, Itu at dulu. least ada Ya kan? option ya. Betul. Betul. Karena sebelum decide sesuatu, sebaiknya kita punya banyak option. Betul. Itu penting. Betul. Itu penting, ya kan? Ya. Jangan mendesain sesuatu based on emotional. Betul. Impulsif. Ya kan? Ya. Impulsif itu Ya. bahaya sekali sebetulnya. Ya, jadi resiko terbesar di investor adalah yaitu terlalu impulsif sehingga lupa bahwa ada babak Banyak yang paling faktor. penting di Iya. belakang ini yang Ini kan bukan beli baju ya. betul yang Betul. Bukan beli terlewatkan. kacang. Betul. Iya. Begitu terlewatkan baru lihat-lihatan tuh.
nanti konteks si agentnya juga sudah mungkin di ghosting. Iya. Iya. Jadi ini Jadi itu kenyataan like true kayak story kita gitu, ngomongnya like, ya kan? lebih ke blaming games ya. Oh, Hmm. beli sana nggak cuan gara-gara ini, gara-gara itu. Tapi sebenarnya in overall ini adalah risk yang mereka harus tahu kalau Mhm. mereka memilih jalan itu. Betul. Di Malaysia ya. Seperti itu. Karena risk sebetulnya buat investor kan selalu ada dua. Satu, risk kepemilikan. Yang kedua adalah risk bagaimana dia ngelola asetnya. Ya. Ya kan? Ya. Kalau kepemilikan Malaysia no doubt. No, Karena legalitas, investor, ya. foreigner semua legalitas clean and clear. Makanya mereka bisa freehold. Ya. Ya kan? Betul. Mereka nggak usah pusing Ya. dengan begitu saya beli saya downgrade nih. Betul, Ya betul. kan? Oh, ya. Banyak negara Betul. apalagi kayak Indonesia kan orang asing Ya. downgrade. Iya, betul. We cannot have freehold Betul. gitu Kita juga kan? bisa lihat kok dari Benar. salah satu multinational company yang sudah benar-benar invest di Malaysia sendiri, kayak contoh Intel. Yes. Dan mereka kan masuk ke sana karena mereka lihat ya freehold paling tidak mereka sudah nguasain dulu resiko pertamanya tercover. Iya. Tinggal betul. resiko kedua. Nah, resiko kedua inilah yang terlalu impulsif. Kebanyakan foreigner ini dalam membeli investor ini impulsif bawanya. Ya kan kurang menalar dengan rasio. Betul. Jadi rasionalnya kurang Iya. keluar. Kenapa? Karena memang ya itu. Kadang-kadang Saya terlalu percaya. terlalu saya percaya dia beli, saya ya, ikut, saya percaya. terlalu saya di-push dengan percaya. latah, dengan Iya. sifat latah. You Iya. buy, I buy, you jump, I Iya. jump lah gitu ya. Ya kan, you Jadi go, itu I go. resiko paling gede Gitu loh kan. menurut saya. Nah, itu Jadi apa yang sebetulnya. resikonya orang Indonesia beli properti di Malaysia ya? Latah. Latah. Itu Iya, Tapi sebetulnya. emang orang Indonesia itu memang terkenal latah sih. Ya nggak usah jauh-jauh lah kita ngeliat, ih situ rame tuh. You lihat yuk. Ya, betul. Tapi Ya. kayaknya mereka harus membedakan ya, property is a different ball games, bukan kayak oh kita beli baju, kita ke restoran, kita bisa latah. Ya, Tapi betul. when comes to like assets management, mereka harus Ya it's not only for 1 year, 2 years betul, kan. it's Maya. long Betul, term. betul. Itu very long term. Long Mungkin term. bisa dikasihkan ke anak Betul. cucu gitu Iya, ya. betul. Ya. So Ya. again, very interesting. Cistevi, Pak Winston, semakin terkupas tuntas para investor Indonesia yang mau beli unit properti di Malaysia ini makin terkupas tuntas karena adanya Well Estate. Makanya tanya Malaysia Tanya Well well estate. bersama dengan saya Mariana Michelle, Indonesian Real Estate Expert. Sampai ketemu. Oke?